Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa madwala. Wa ba'd. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan segala-galanya atas kita semua di permukaan bumi ini. Salam dan salawat yang terturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu mencintai umatnya, Nabi yang begitu peduli terhadap umatnya, sampai-sampai Nabi dahulu pernah berkata di hadapan para sahabat, tidak ada umat yang akan pernah merasakan surga kecuali umatku di antara mereka yang hidup di akhir zaman. Masya Allah, luar biasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara kita ingin mencintai Nabi, sedangkan pasti sampai saat ini kita sedang lupa terhadap apa yang pernah dikatakan Nabi terdahulu. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabiullah Adam alaihissalam hanya melakukan perbuatan kesalahan hanya sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga? Karena pada hakikatnya kita seorang manusia saat ini adalah makhluk surga yang dari surga. Jadi kita adalah makhluk yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah kita seorang manusia. Nabiullah Adam alaihissalam melakukan perbuatan kesalahan, dikeluarkan dari surga, ditempatkan berada di dunia. Terbalik kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi siang sore melakukan perbuatan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita berbuat kebaikan dan ingin memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan kita kembali ke dalam surga. Apa ayatnya? Di dalam Al-Qur'an di surah An-Nur di ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya atau ingin bertobat dan memperbaiki dirinya di hadapan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampun, Maha Bijaksana, Maha menerima tobat, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata berhenti untuk selalu dan ingin memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hanya di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena begitu mulianya kita berada di posisi akhir zaman sampai saat ini. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk kita melakukan yang namanya perbuatan kebaikan di hadapan Allah. Karena melakukan perbuatan kebaikan di hadapan Allah jauh sangat luar biasa. Melakukan perbuatan banyak amalan-amalan di dunia ini jauh lebih luar biasa. Ada banyak amalan yang kita bisa lakukan di dunia ini. Salah satunya memperbanyak mengaji, memperbanyak melakukan perbuatan baik, memperbanyak bersedekah, dan memperbanyak melakukan ibadah salat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang kita ingin lakukan di hadapan Allah. Artinya sahabatku dimuliakan Allah, usahakanlah kita di dalam kehidupan ini punya sahabat selama di dunia dan akhirat. Artinya sahabat ini akan ada di dunia, akan ada pula juga di akhirat. Sahabat itu bisa dikatakan melakukan perbuatan kebaikan di hadapan Allah yang jarang orang lakukan hal itu. Salah satu contohnya, kalau kita suka membaca Al-Quran, maka seringlah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena amalan itu akan datang nanti di hari kemudian yang telah memberikan kita penyelamatan di hadapan Allah. Suatu ketika kita telah meninggal dunia, dengan amalan dan sahabat yang kita lakukan selama di dunia, insya Allah amalan itu akan datang kepada kita sebagai seorang sahabat. Kita telah menemaninya selama di dunia, dan insya Allah ketika kita berada nanti di akhirat, amalan itu akan menemani kita selama-lamanya. Salah satu contohnya, kita seorang sering membacakan Al-Quran. Al-Quran itu ketika kita sering baca di saat ini, insya Allah di akhirat nanti Al-Quran akan datang memberikan kita penyelamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sekadar di akhirat, sampai kita masuk ke dalam surga, Al-Quran terus akan ikut bersama dengan kita. Jadi sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kehidupan ini kita sering merasakan kebanyakan dosa di hadapan Allah, jangan pernah khawatir. Walaupun kita melakukan
berpikiran bahwasanya kita punya banyak kesalahan di hadapan Allah, jangan kita khawatir bahwa hanya kita masih ada jalan, masih ada perbaikan diri di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima itu semua ketika kita ingin memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Kalau kita merenungkan ayat surah An-Nur ayat kelima ini tadi, insya Allah banyak jalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita selagi kita mau mengubah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian sahabatku dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi saya pribadi. Sarilah memperbaiki diri kita masing-masing dan insyaallah ada berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah hadza wa la minkum, summa astaghfirukum min kulli khata'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.